Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kita absen dulu. Siapa hari ini doa hadir? Ini. Ada Pak Cipto. Oh, apa sakit dong? Sakit tipes. Oh, nanti masuk belum? Belum. Masuk om. Masuk dia kawannya. Ya Pak. Gimana hari yang hadir? Ya Pak. Materi kita hari ini yaitu zaman prasejarah. Baik, di mana Pak? Hah? Zaman prasejarah di mana Pak? Di Indonesia, di Nusantara. Oke. Sebelum kita mulai pelajaran kita ini, Pak ada sedikit Pak share di grup kita. Kalian jawab dulu ya. Pak kasih 10 menit lah untuk jawab. Namanya Pak 10 menit Pak. Dia pakai list. Hah? Ini sendiri. Iya. Pak, ini masih kan? Kelompok kalian deh. Pak, apa ya? Pak. Hah? Jadi sini buka. Dari yang kau jadi. Mas Pak. Kalau ini. Mana Pak soalnya? Itu langsung di grup. Linknya? Di grup. Di masing-masing. Ya itu kan lah doanya tempat untuk kami. Ada sini. Itu lupa sih. Yang ke kanan sudah? Belum Pak, soalnya. Santai deh kita. Tadi ini Pak tak ada belum nak itu agenda. Santai. Ya Dari Pak. apa? Ingat yang mana? Temannya oke. Yang mana besok itu?
Coba tadi lirik. Ya, kita lihat tentang zaman prasejarah di Indonesia. Yang pertama itu pengertian zaman prasejarah. Yaitu zaman prasejarah itu adalah zaman di mana manusia belum mengenal tulisan. Pada zaman ini, bahasa Inggris sedikit. Ada urusan sedikit jadi. Industri atau bawa ini. Alhamdulillah belum. Zaman prasejarah itu adalah zaman di mana manusia itu belum mengenal tulisan. Pada zaman ini manusia belum mengenal sistem aksara untuk mencatat peristiwa dan informasi, sehingga semua mencatat peristiwa pengetahuan tentang zaman ini diperoleh dari peninggalan arkeologis seperti fosil, alat-alat dan seni primitif seperti lukisan di gua. Baik. Yang kedua itu pembagian zaman prasejarah, yaitu ada dua zaman. Yang pertama itu zaman batu, yang kedua itu zaman logam. Baik, sini Bapak kau tanya. Zaman batu itu ada apa, Pak? Batu-batuan, Pak. Batu-batuan. Bukan, maksudnya itu zaman itu kan ya. Kan di zaman batu itu dibagi menjadi 3. Iya. Batu muda, Pak. Batu muda itu mana itu, Pak? Kan nanti Batu muda, batu Pak, tengah. Bapak. biasa, Pak. Biasa lah. kalau tidak masuk lagi. Iya, Pak. Batu Ini tua. Pak, terus. Nah ini 4 Pak, kata Bapak tadi. 3. salah. Bapak ini Paleolitikum. Pertama itu Paleolitikum, Nah, yang kedua Meso, yang ketiga itu Neo. Neo, yang ketiga Paleolitikum. Yaitu Paleolitikum itu zaman batu, di mana alat-alat dari batu masih kasar seperti kapak genggam. Zaman Paleolitikum itu manusianya hidup secara nomaden atau berpindah-pindah. Di zaman Paleolitikum juga cara hidup orangnya hidup berburu, meramu dan mengumpulkan makanan. Dan contohnya itu kapak parimbas. Pak terimbas. Oh ya, parimbas, maaf. Bapak itu yang manusia ya. Saya itu zaman Mesolitikum, di mana zaman Mesolitikum ini dia memulai hidup semi menetap. Jadi lah menetap ya, tidak lagi berpindah-pindah. Tapi kan masih berpindah-pindah. Nah, kan di sana kan ada, di sana banyak makanan. Nah di sana dia waktu itu kalau ada makanan dia pindah lagi dari tempat lain. Yang kedua itu penggunaan alatnya mulai lebih halus seperti mata, panah dan pekes. Nah, pekes itu apa sih? Aduh lupa Pak. Lupa aja. Lagi lampak saya ya. Yang kedua itu munculnya ya tadi ya. Yang ketiga itu zaman Neolitikum, itu zaman batu muda, yaitu mulai alat-alatnya sudah diasah hingga halus seperti kapak lonjong dan kapak segi. Hidupnya mereka itu sudah menetap dan bercocok tanam. Bukan itu, nama-nama.
Yang berikutnya megaliticum, itu zaman batu besar. Alat-alat yang sudah diasah, halus, sama seperti yang tadi. Hidupnya ya sama yang kita tadi. Nah, yang sama yang ini tadi. Nah, yang ketiga itu zaman logam. Zaman logam ini terbagi menjadi tiga, yaitu zaman tembaga, zaman perunggu, dan zaman besi. Nah, zaman tembaga itu adalah penggunaan tembaga sebagai bahan dasar alatnya. Jadi itu berbentuk pakai tembaga. Yang kedua itu tidak ditemukan bukti kuat Zaman di Indonesia. di Indonesia. Jadi Indonesia ini kurang referensi lah. Yang kedua itu zaman perunggu, yaitu penggabungan tembaga dan timah dan perunggu. Alat-alat yang digunakan itu neraka, makro, kapal, corong, dan bejana perunggu. Baik, yang berikutnya itu zaman besi. Alat dari besi lebih kuat dari bambu dan tajam. Contohnya sabit, pisau, mata tajam, dan senjata. Ini cara manusia prasejarah. Cara hidup manusia prasejarah, Bapak. Bapaknya belum sarapan sebenarnya. Sama Pak, kami juga belum sarapan. Itu yang pertama itu bertahan hidup awalnya dengan berburu dan mengumpulkan makanan. Yang kedua itu berkembang menjadi bercocok tanam dan berternak. Itu betul apa Pak ya? Ya termasuk macam babi, Rusa. rusa. Oke. Pak, kenapa Pak? Bapak ngomong babi kan Ya. ada dendam Pak. Itu yang kedua itu kepercayaan. Kepercayaannya itu animisme, yaitu menyembah roh, nenek moyang. Siapa yang lain? Ya yang dahulu. Dan dinasisme yaitu benda yang dipercaya ya memiliki kekuatan sebagai batu besar. Itu yang pertama itu seni dan lukisan. Nah, di zaman ini juga sudah mengenal seni dan lukisan. Contohnya di Luar Riau yang di Sulawesi. Baik, nah ini peninggalan prasejarah di Indonesia. Pertama itu kapak genggam. Nah, bisa lihat di sini ya. Iya Pak. Nah, sini ada bapak atau pintu video atau printer biar kalian memahami. Apa itu? Sumber pacar. Pak, derek Pak, untuk Bapak derek. Nah, itu adalah manusia pertama itu ya. Oh, nama Bapak apa siapa tahu itu Pak?
bilang tadi ini. Nah ini yang periksa ya. Ya, ini cari gading-gading, tidak dengan gajah, tarik harimau. Belum. Oke. Yola X. Nah, ada yang ditanya tadi. Pak Farhan tidak ada yang ditanya Pak. Ya Pak, Apa? kan tadi ada kakak tunggal. Kenapa disebut dengan kakak tunggal? Nah, olehnya digenggam itu lah, di muda itu. Berbagi pokok. Untuk berburu untuk hewan. Iya, beda macam. Ya, membedakan manusia. Itu. Nah sebelum kita akhiri, Bapak jawab lagi pertanyaan tadi ya. Silakan buka HP-nya. Tahu apa buka HP dan Bapak nih? Santai deh. Bapak yang mereka ya. Ya. Sudah ya? Nah, kalau sudah berumur kalau ngantuk dulu itu sudah itu ya. Tidak apa-apa ya? Ya Pak. Baik, untuk mengakhiri pelajaran hari ini, alhamdulillah kita mengambil hamdalah.